Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Kita melanjutkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap seseorang dalam berbakti kepada kedua orang tua yang mana selama hidup orang tua banyak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di kampung ana ada seorang imam masjid yang dituakan tapi sering berbuat bid'ah. Kalau ditegur dia menyatakan kamu baru kemarin makan garam, mau bicara bid'ah. Bagaimana seharusnya sikap ana, Ustaz? Taib. Ada pertanyaan, bagaimana seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya selama hidup orang tuanya banyak berbuat syirik. Dan ini sudah berulang kali kita sampaikan bahwa diupayakan mengajarkan kepadanya tauhid yang benar, mempelajari akidah yang hak. Kemudian menyampaikan dengan perlahan-lahan. Mencari celah-celah bagaimana kemudian bisa masuk kepada kedua orang tuanya dengan nasihat yang tidak secara langsung, tetapi nasihat yang perlahan-lahan, yang orang tua tersebut tidak kemudian menanggapinya dengan frontal. Maka ini tergantung kembali kepada individu di dalam cara menyampaikannya dan mengetahui kondisi kedua orang tuanya. Adapun imam yang banyak melakukan bid'ah, maka hendaklah dinasihati dengan cara yang baik atau mendakwakannya dengan amal. Dan perlu kita ketahui bahwa kebanyakan daripada imam-imam masjid awam, mereka adalah tidak memiliki ilmu, sehingga membutuhkan proses. Tidak langsung kemudian kita bantah dengan keras, tetapi secara proses, perlahan-lahan. Akhwatnya, kalau mau berbicara, tafadhal, tetapi jangan di majelis. Ini adalah majelis ilmu yang wajib kita muliakan. Bukan antun yang memuliakan yang berbicara, tetapi muliakan ilmu. Adapun berbicara di majelis, ini adalah qillatul adab, perbuatan yang menyelisihi adab-adab ilmu, berkahnya ilmu. Sekali lagi, akhwat, ummahat, ini adalah majelis ilmu. Bagi yang masih berbicara, tafadhal, keluar di majelis. Yang ketiga kalinya, akhwat, ummahat, bagi yang ingin berbicara, tafadhal, silahkan di luar majelis. Insyaallah bensin akan naik. Katanya akan ada demo besar-besaran. Apa nasihat Ustadz kepada kaum muslimin?
bersabar. Dan diharamkan demo. Melakukan demo adalah dosa besar. Dilarang di dalam Islam dengan dalil yang sangat banyak, yang sudah berulang-ulang kita sampaikan. Oleh karena itu wajib bersabar. Tidak boleh melakukan demonstrasi, mencela pemerintah. Harus bersabar dan banyak berdoa, memperbaiki amalan pada diri sendiri. Dengan itu insyaallah Allah akan mencabut kesalahan-kesalahan pemerintah, kekurangan-kekurangan pemerintah sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita menambah dengan kesalahan amalan pada diri kita sendiri, mengobati sesuatu dengan bukan pada obatnya, maka akan semakin membuat kerusakan, akan semakin menambah parah penyakitnya. Maka cara demo adalah cara yang menambah parah dari penyakit-penyakit yang menimpa pemerintah kita. Maka wajib kita doakan para imam ahlu sunnah wal jamaah, seperti Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah. Beliau menyatakan, kalau aku diberi doa oleh Allah, satu doa yang makbul, maka saya memilih doa itu untuk menyerahkan kepada imam, agar Allah memperbaiki pemerintah, agar Allah menjadikan imam itu imam yang adil. Nah, karena maslahah yang ditimbulkannya. Adapun melawannya, maka madarat yang lebih besar akan timbul. Maka diharamkan melakukan demo dengan bentuk apapun. Afwan, apa hukum Facebook? Facebook, internet. Nah, saya tidak tahu tentang Facebook ini. Wallahu alam. Yang jelas tergantung yang memakai. Kalau isinya kemungkaran, haram. Kalau isinya baik, bagus untuk menguatkan agamanya, untuk mengambil bentuk-bentuk dakwah, baik ucapan atau berupa tulisan, maka baik. Nah, tetapi pada asalnya kita tidak menasihatkan, karena mesti di sana banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain. Membukanya harus muncul terlebih dahulu gambar porno misalnya, maka ini berbahaya bagi syabab. Nah, maka sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya bagi yang ada kebutuhan, maka selama tidak ada pelanggaran syariat, fala ba's. Bagaimana dengan seorang yang zalim dan karena kezalimannya ia meninggalkan sholat, minum khamar, merokok, sekalipun ia tahu bahwa sholat itu wajib dan khamar itu haram? Bagaimana ia harus bertobat? Apakah taubatnya sama dengan orang kafir yang mau masuk Islam disebabkan ia meninggalkan sholat? Bagaimana menasihati orang seperti ini? Naam. Adapun kaum muslimin yang meninggalkan sholat, maka keluar dari Islam. Ini pendapat yang terkuat. Sehingga kalau dia meninggal dalam keadaan tidak menegakkan sholat, maka mati dalam keadaan kufur dan kekal bersama dengan orang-orang kufar di dalam neraka. Akan tetapi muslim yang meninggalkan sholat seperti ini, ketika dia mau bertobat, tidak ada syariatnya untuk kemudian syahadah, mengulangi syahadahnya. Nah, tetapi cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menegakkan sholat. Adapun yang bersyahadat adalah kufar yang mau masuk ke dalam Islam, yang asalnya kufar, asalnya kafir. Maka ketika dia masuk ke dalam Islam, diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Adapun muslim yang bertobat dari meninggalkan sholat, maka tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadah. Sebagaimana juga tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadah orang yang mau menikah, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, para imam-imam kuat. Nah, yang menikahkan orang dengan menuntunnya dengan 2 kalimat syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Seperti orang yang mau orang kafir yang mau dimasukkan ke dalam Islam, padahal dia adalah orang muslim.
Tidak ada tuntunannya untuk orang yang mau menikah dituntun dengan 2 syahadatain. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Itu adalah bid'ah. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan tentang dakwah dengan lagu? Apa ini? Menjawab pertanyaan tentang dakwah dengan lagu pop, hip hop. Lagu apa ini? Yang katanya menyebabkan banyak warga di Amerika tertarik dengan Islam. Lagu apa ini? Hip hop ini? Hah? Nada dan dakwah. Allahumma musta'an. Hah? Nah, musik mengeraskan hati, bukan melembutkan hati. Kalau musiknya Yusuf Qaradawi, na'am, dapat melembutkan hati, menambah iman. Tapi musiknya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, musik adalah mengeraskan hati. Dan termasuk lahwul hadith yang Allah sebutkan di dalam surah Luqman pada ayat yang ke-6. Nah, itu orang-orang yang ishtara lahwal hadith, yang membeli ucapan yang sia-sia. Ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah bahwa yang dimaksud adalah ma'azif, alat-alat musik, nyanyian dan musik-musiknya masuk di dalam ayat tersebut, lahwal hadith. Maka dia mengeraskan hati, bukan melembutkan hati. Nah, adapun nada dan dakwah yang sebagian digembar-gemborkan oleh seseorang yang mengaku berpegang teguh dengan Islam, mereka menyatakan bahwa itu adalah dakwah yang bermanfaat, yang memasukkan orang ke dalam Islam. Maka itu bukan dalil sama sekali. Bukanlah kebenaran itu diukur dari ketika orang kafir itu masuk ke dalam Islam karena sebab dakwanya. Tidak demikian. Akan tetapi mengukur kebenaran dakwah adalah berdasarkan Alkitab was Sunnah. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam pernah ditanya, rahimahullahu ta'ala, seseorang yang mau berdakwah yang bisa menarik hati orang lain, tapi dia harus bergabung dengan musik-musik, harus bermain gitar misalnya. Apakah boleh ya Syekh menempuh cara dakwah seperti ini? Karena manfaatnya banyak, manfaatnya besar, yaitu memasukkan orang-orang ke dalam Islam dengan cara bergabung dengan musik-musiknya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan tuntunan bahwa orang yang melakukan itu adalah jahil terhadap usul dakwah. Dia adalah tidak mengetahui tentang prinsip-prinsip dakwah. Naam. Dan menunjukkan qasrul akal, kurangnya akalnya, sehingga dia belum mengetahui jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada dakwah yang banyak cara dakwah yang diridhoi oleh Allah. Tidak mesti harus bergabung dengan bentuk penyimpangan syariah seperti musik atau lagu-lagu dan lain sebagainya. Sekalipun pada kenyataan menurut akalnya bahwa itu memberikan maslahah, orang mudah menerima, orang kafir bisa masuk Islam. Tidak demikian ukuran kebenaran. Akan tetapi ukuran kebenaran kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita diperintahkan hanya takut kepada Allah, tetapi kadang manusia takut misalnya pada si fulan. Takut hanya kepada Allah. Wala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, dari jin-jin. Akan tetapi takutlah hanya kepadaku, kata Allah. Nah, rasa takut dibagi menjadi beberapa bagian oleh para ulama. Ada takut yang bersifat ibadah, maka ini syirik untuk diarahkan kepada selain Allah.
Seperti takut melewati tempat tertentu kalau tidak melepaskan sesajian. Ini takut karena ibadah. Khauful ibadah. Pelakunya syirik. Ada atau takut dengan para sahara. Kalau tidak mengikuti kemauan para dukun, tukang sihir, dia takut tersihir. Ini juga khauf dalam hal ibadah. Syirik. Ada khauf yang bersifat tabiah, yaitu semua manusia takut dengan ular, takut dengan serigala, atau takut melawan orang yang lebih besar tubuhnya, takut berkelahi dengan orang yang lebih kuat. Semua ini adalah takut yang bersifat tabiah. Maka dilihat, kalau dia takut kepada si fulan itu adalah takut ibadah, maka syirik. Kalau dia takut karena takut tabiah, maka perkaranya tidak ada permasalahan, mubah. 6. Dan yang ketiga, khauf as-sirri, takut yang tersembunyi, juga masuk dalam bentuk syirik kecil, yaitu takut melewati, takut dengan syaitan yang tidak nampak di mata kita, takut melewati tempat yang gelap. Ini namanya khaufus sir, yang merupakan syirkun asghar, yang harus bertobat pelakunya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang takut kepada Allah adalah ulama. Apakah kita harus jadi ulama dulu baru kita bisa mendapatkan rasa takut? Nah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maksudnya, yang sempurna takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Nah, jadi takut ini banding lurus dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa takutnya. Semakin rendah ilmu seseorang, semakin rendah pula rasa takutnya. Apa nasihat Ustaz terhadap ikhwan dan akhwat yang futur? Sudah sering kita menasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan futur, berkawan dengan orang-orang saleh di tempat yang banyak ilmu disampaikan. Nah, mengetahui keutamaan ilmu, menghadirkan rasa takut, bahaya kalau kemudian dia meninggal pada hari tersebut ketika dia futur. Semuanya akan menyebabkan seseorang lari dari futur tersebut. Nasihat bagi para ikhwan dan akhwat yang menunda-nunda nikah dengan alasan masih muda dengan zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nah, ini ada tafrid ifrat di sini. Perlu saya tambih. Ada bentuk ifrat berlebih-lebihan, ada bentuk tafrid berkurang-kurangan. Maka hendaklah kita berada pada posisi yang tengah. Yaitu ifrat adalah thalabul ilm, yang masih sibuk dengan ilmu, menuntut ilmu di pesantren-pesantren, kemudian disibukkan berbicara tentang nikah. Akhirnya kacau balau pemikirannya, tidak bisa lagi melanjutkan tuntutan ilmunya. Ini berlebih-lebihan, ifrat. Nah, ada yang tafrid. Maksudnya ifrat, ada amalan, antum sedang menempuh amalan yang utama, talaqi, mengambil ilmu. Nah, kalau kemudian disibukkan dengan itu, akhirnya tidak konsentrasi menuntut ilmu, karena syahwat sudah naik ke atas. Nah, maksudnya di atas, mengganggu pemikirannya. Ya, ini tajribah, ini berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Dan saya sendiri merasakan hal tersebut. Bukan kita mempertentangkan bahwa tidak boleh menikah bagi para penuntut ilmu, tidak. Jangan disalahpahami. Naam, dianjurkan menikah oleh Rasulullah, bahkan orang yang tidak mau menikah termasuk yang membenci sunnah Rasulullah. Tetapi dalam posisi dia sedang menuntut ilmu, maka Islam menganjurkan dia untuk aham fal aham, mendahulukan yang paling penting,
kemudian seterusnya. Kecuali pada kondisi thalabul ilm tersebut memang sudah terganggu pemikirannya, sudah berbahaya. Kalau dia jatuh ke dalam yang haram, maka yang seperti ini wajib. Adapun yang tidak, dia tenang dengan belajarnya, maka jangan disibukkan, diganggu dengan didatangi kemudian disampaikan perkara-perkara nikah setiap hari, bahkan setiap saat. Siapapun akan terganggu. Nah, ini ifrat. Adapun bentuk tafrid adalah yang menyatakan bahwa boleh menuntut tidak menikah dalam rangka menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sunnahnya Rasulullah, para sahabat. Wajib. Menikah juga adalah sunnahnya Rasulullah. Lakukan kedua-duanya. Tetapi urutkanlah aham fal aham. Jadi tidak benar kalau orang itu menunda nikah karena sebab ilmu, padahal dia sudah kebelet misalnya, sudah darurat harus menikah. Dia menunda karena sebab thalabul ilm. Ini tidak benar. Jadi di dalam permasalahan ini ada bentuk ifrat dan ada bentuk tafrid. Maka yang benar adalah di tengah-tengah. Fadal, kalau ada sanggahan, fadal, sebelum saya lanjutkan. Ada yang protes atau maksudnya? Bagaimana kalau ikhwannya pingin menikah terus akhwatnya tidak mau? Sabar, tentunya sabar. Dan tidak boleh dicela akhwatnya. Artinya akhwat berhak untuk menolak sesuai dengan keinginannya. Yang penting bukan dia menolak karena dia menginginkan lelaki yang lebih jelek agamanya. Tapi kalau dia menginginkan lelaki yang lebih baik agamanya, dia menunggu, kemudian dia menolak, maka tidak ada masalah. Perkara yang boleh baginya. Tetapi tergantung kondisinya. Kalau dia juga sudah darurat dan berbahaya fitnah, maka disegerakan menikah. Jangan banyak menolak. Karena nanti ketinggalan. Taib, ikhwani fi din azzakumullah. Apakah sah talak seorang suami yang dalam keadaan marah? Ada yang menyatakan orang yang sedang marah omongannya tidak bisa diterima. Ada 3 kondisi orang yang marah dan 3 hukum yang ditimbulkannya dalam permasalahan talak ini. Yang pertama, marah yang puncak. Marah yang puncak dihukumi sama dengan orang yang majnun, orang yang gila, yang tidak sadar, sehingga hukum yang dikeluarkannya tidak sah. Tidak sah. Yang kedua, ada marah yang pertengahan, sadar dia yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan sadar. Dia mentalak dalam posisi dia tahu akibat yang ditimbulkannya dan sadar. Setelah dia jatuhkan itu biasa-biasa saja. Artinya tidak penuh dengan penyesalan. Misalnya langsung menangis, menyesal. Ini jatuh pada posisi yang pertama. Marah yang berlebihan, ketika pas selesai dia ucapkan langsung menyesal. Bahkan menangis karena penyesalannya. Ini namanya marah yang puncak, yang hukumnya tidak sah. Adapun yang kedua, marah yang sedang. Hukumnya lebih kuat, sah talaknya. Sama dengan yang ketiga, lebih-lebih, yaitu marah yang ringan. Dan kebanyakan orang mentalak memang marah karena adanya permasalahan. Tidak menafikan pula orang yang mentalak dalam posisi senang, dalam posisi lapang. Tetapi kebanyakannya orang yang mentalak dalam posisi ada permasalahan.
marah, maka marahnya dilihat. Kalau marahnya ringan atau sedang, maka hukum talaknya jatuh. Kalau marahnya puncak, maka hukum talaknya tidak jatuh, karena dia dihukumi seperti orang yang pingsan lalu kemudian bangkit sadar. Nah, bagaimana nasihat bagi para ummahat yang sering keluar rumah bahkan tanpa ada suaminya di rumah, dan suaminya terkadang tidak menyalahkannya dengan dalil tidak menekan istri agar tidak jenuh di dalam rumah, stres atau tidak stres? Nah, sebenarnya kalau kembali kepada ayat ini bertentangan, tidak mungkin stres. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qarna fi buyutikunna. Kalian wahai perempuan, bentuk perintah ini, qarna. Ya. Qarn itu menetaplah. Kalian wahai para perempuan di rumah. Jadi kalau alasannya menetap di rumah stres, maka ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi dia dibolehkan keluar dalam jarak yang tidak safar. Boleh keluar, dan lebih afdal dengan seizin suaminya. Kalau untuk keluar pada tetangga atau yang semisalnya tanpa izin suami, selama suami mengetahuinya, fala ba's, tidak ada masalah. Tetapi di zaman sekarang adalah zaman fitnah. Nah, ummahat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ini berbahaya. Kalau ketemu ngerumpi. Nah, ya, saling menceritakan aib tetangganya kalau berkumpul. Nah, ini aib. Ya, maka kalau seperti ini hendaklah suaminya melarang keluar rumah untuk menutup pintu. Nah, melarang keluar rumah sekalipun asalnya mubah. Dan ada dalil yang lebih jelas ummahat yang sering keluar rumah. Nah, yaitu kisah Umar bin Khattab, dan ini keutamaan beliau. Ketika beliau melihat istri Rasulullah Saudah binti Zam'ah yang banyak keluar. Saudah binti Zam'ah atau yang lainnya. Kemudian beliau datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidakkah ada ayat yang turun menegur istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlalu banyak keluar rumah, padahal bukan safar? Maka ketika itu turun ayat membenarkan pemikiran Umar bin Khattab, dan ini manaqibnya beliau, keutamaan beliau. Turun wahyu membenarkan pendapat beliau, yaitu dalam surah yang telah saya bacakan tadi, wa qarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, kalian jangan banyak keluar, tinggallah di rumah-rumah kalian. Bahkan lebih dari itu, ikhwani fiddin azakumullah, ada sebagian pendapat yang sekalipun taklim seperti ini tidak membawa istri selama ada tempat-tempat majelis di rumah. Tidak dibawa ke majelis salim di masjid seperti ini. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga dia taklim di rumah berdasarkan ayat waqarna fi buyutikunna. Ada kaset, ada majalah. Kenapa semua ini saddun lidzariyah? Menutup pintu-pintu. Karena perempuan kalau banyak keluar, banyak yang dilihat. Nah, syaitan selalu mengintai, lebih mudah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk banyak tinggal di rumah. Maka kita bandingkan dalil-dalil ini dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang seperti apa yang disebutkan dalam pertanyaan. Ummahat kalau tidak keluar stres. Nah, stres. 2 hari tinggal di rumah stres. Hari ketiga harus keluar. La ilaha illallah. Ini syattan baina hadal yaum wal ams. Ini perbedaannya hari sekarang dengan hari kemarin. Nah, kalau apalagi di zaman sekarang ada mesin cuci, kulkas. Ummahat selalu melihat yang lainnya. Tetangga saya punya mesin cuci, saya belum, tolong antarkan saya keluar beli mesin cuci. Nah, ini
satu kali, dua kali terus menerus akhirnya menjadikan sebab sikok, perpecahan antara suami istri. Padahal tidak pantas hal yang demikian ini. Tapi karena zaman yang buruk, zaman yang seperti ini, sehingga pun suami harus lebih banyak tasamuh, lebih banyak memberi kelonggaran, maaf, tetapi menjaga batasan-batasan syariah. Jangan terlalu membebaskannya. Karena juga kalau terlalu menyempitkannya, seperti apa yang tersebut dalam soal stres, tidak sesuai dengan, belum mampu dengan kekuatan ilmu dan imannya, sehingga kita memberi tasamuh. Apakah seseorang yang meninggal dalam keadaan ia sholat berarti hal ini menunjukkan baiknya amalannya dan akhir hidupnya? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin saja yang meninggal yang sholat orang sufi, tarekat sufia, yang sholatnya meyakini bahwa dia menyatu dengan Allah, naudzubillah. Ya, ini bukan husnul khatimah tapi su'ul khatimah. Ana pernah mendengar seorang khatib menjelaskan tentang mati syahid dan pembagiannya itu syahid dunia dan akhirat. Apakah hal ini benar? Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Syahid ya, orang syahid maksudnya sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal dikatakan syahid di dunia, maksudnya bagaimana? Dia adalah syahid. Di dunia ini tidak bisa kita menghukumi syahid, tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dia mati syahid. Tapi untuk menyatakan dia syahid, seperti Ikhwanul Muslimin mengatakan kepada Hasan al-Banna syahid, kepada Said Qutb as-syahid, kepada Muhammad Qutb as-syahid, ini ucapan yang keliru, ucapan yang melanggar syariat. Karena ini memastikan bahwa dia syahid, padahal yang memastikannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita belum bisa pastikan. Sama dengan mengucapkan almarhum, tidak boleh. Tetapi yang benar rahimakumullah, Allah yarhamu, semoga Allah merahmatinya. Kalau mengucapkan almarhum berarti kita mendahului Allah, memastikan bahwa dia orang yang dirahmati di dalam kematiannya. Belum tentu. Jadi tidak boleh kita mengatakan syahid di dalam kehidupan dunia ini, tetapi kita mengatakan mudah-mudahan dia syahid. Mudah-mudahan dia syahid. Beda. Juga seorang khatib menjelaskan tentang takwa, bahwasanya takwa terdiri atas huruf ta yang berarti tawadu, dan qaf yang berarti qanaah, dan wa berarti wara. Astagfirullahaladzim. Ini kependekannya. Disingkat. Allahu musta'an. Takwa asal katanya dalam bahasa Arab adalah taqiyah, taqwa, al-wiqayah. Artinya takut. Artinya takut. Atau al-wiqayah artinya penghalang antara kemurkaan azab Allah dengan orang tersebut. Itu artinya takwa. Ada seorang yang meninggal setelah setahun beberapa bulan kemudian bangkit dari kuburnya, hidup kembali sebagaimana sedia kala. Ini belum meninggal namanya. Jadi ada yang diistilahkan dengan mati suri. Ya, suri artinya gambarannya saja mati, tapi hakikatnya dia belum mati. Mungkin saja sementara detak jantungnya terhenti sementara. Disangkanya sudah meninggal, akhirnya dimandikan, dikafani, ternyata bergerak kembali. Ini namanya mati suri, yang hakikatnya dia belum mati. Dan ini memang ada, biasa, ya, yang dipersaksikan oleh kaum muslimin. Dan tetangga saya juga ada, tapi saya tidak tahu persis karena saya tidak menyaksikan langsung. Hanya para tetangga yang berbicara demikian, yang banyak menyaksikan, sehingga dia diberi nama dengan anggiling. Orang bahasa Bugisnya anggiling itu tagiling, terbalik. Karena sudah mau dibawa ke kuburan, ternyata dia terbalik, bergoyang.
Akhirnya dikasih nama Tagiling. Subhanallah. Ini awam. Jadi tidak ada yang namanya kematian. Kalau sudah keluar roh, tidak mungkin kembali lagi. Ini kaidah yang harus kita pahami. Tidak mungkin kembali lagi. Roh itu telah direbut oleh para malaikat dari tangannya malaikatur ruh. Lalu disampaikan ke langit. Diantarkan. Tidak ada roh itu kembali pada yang kedua kalinya. Ini suatu hal yang mustahil. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dalam kekhususan-kekhususan. Kejadian yang khusus. Naam. Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nah, ini khusus. Ya, hukum di luar dari kebiasaan. Naam. Adapun hukum syariah yang di luar dari kekhususan itu tadi, maka tidak mungkin orang yang meninggal rohnya itu kembali. Contoh kasus mengambil kayu bekas di kampus dengan seizin pengelola proyek bangunan. Tetapi pengambilan kayu dilakukan pada waktu malam. Apakah hal tersebut bisa menimbulkan fitnah? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini banyak yang ditempuh oleh penjual kayu. Mengambil kayu, memasukkannya di waktu tengah malam. Ada dua sebab. Karena memang asalnya melanggar sehingga takut diketahui oleh pemerintah. Yang kedua, asalnya dia tidak melanggar, tetapi dia menghindari para mafia-mafia hukum. Afrad, individu pemerintah yang berupaya untuk melakukan kezaliman. Sehingga dia melakukannya di tengah malam agar terhindar dari pajak para mafia hukum tersebut. Nah, maka tinggal dilihat. Innamal a'malu binniyat. Orang itulah yang mengetahui dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, kemudian dia sendiri. Bagaimana hukumnya berteman dengan orang yang saleh tapi bukan dari ahlus sunnah? Kalau dalam rangka mendawainya dan punya kemampuan untuk mendawai, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kemampuan berdakwah dengannya, maka ditinggalkan. Maksudnya jangan berteman sebagai teman yang dekat. Nah, sebagaimana sesama ahlus sunnah salafiyun. Tapi kalau ada upaya untuk dakwah dan punya kemampuan, maka ini suatu kebaikan. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah, kemudian dia mendapatkan pahala yang berganda. Bagaimana menasihati seorang istri yang tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib dengan alasan itu hanya sunnah? Nasihati. Jangan bermudah-mudah meninggalkan yang sunnah. Nah, ini penting. Para ummahat karena sibuknya menjaga anak atau yang selainnya, banyak meninggalkan yang sunnah rawatib. Ini tidak pantas. Nah, upayakan menegakkan yang sunnah. Karena tidak ada yang bisa menambal kekurangan salat wajib kita kecuali yang salat-salat sunnah. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah adalah dari syaitan. Dan saya pribadi mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.